Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan masih pada pembahasan Kitabu Adabit Ta'am. Jadi masih masalah makanan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca beberapa hadis Rasulullah. Artinya Rasulullah menganjurkan ketika mau makan, mau membuka pintu, mau memulai sesuatu, bacalah bismillah. Kemudian setelah itu tutuplah dengan alhamdulillah. Ini masih masalah ini juga, masalah makanan ya. Karena Islam itu memandang makanan bukan dari segi baiknya saja, jadi tapi dari segi halal dan haramnya. Jadi kita makan sesuatu itu kalau di dalam kedokteran itu kan baik. Ini baik enggak untuk tubuh? Kalau baik berarti makan, tidak baik berarti tinggalkan. Kalau Islam tidak. Ini baik enggak untuk tubuh? Baik. Yang kedua, halal enggak? Halal. Nah, jadi pajuk. Karena naurung baik dia lihat dari segi makanannya, tidak dilihat dari segi halal dan haramnya. Ini pembahasan ini kita tidak mulai lagi dari ayat ya. Jadi keunikan hadis ini setelah ditahqiq oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-Araj, beliau selalu memulainya dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi cukup ayat Al-Quran saja yang beberapa pertemuan yang lalu. Ini langsung kita lanjutkan hadisnya. Hadis selanjutnya ini judulnya banyak, cuma kita gabungkan saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Jadi hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mungkin kita nanti dalam kesempatan lain kita selalu mendengar hadis dari Abi Hurairah. Kenapa banyak sekali hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu? Ada sahabat bertanya ke Abi Hurairah, "Wahai Abi Hurairah, kenapa banyak sekali hadis yang kau riwayatkan? Nabut lain? Apakah kamu tidak disebutkan dengan ibadah lain? Kenapa selalu hadis selalu?" Apa kata Abi Hurairah? "Saya mau bersedekah pun tidak punya duit, mau beribadah pun tidak bisa lebih dari sahabat yang lain. Karena saya tidak sanggup berbuat yang lain, maka saya mengikuti saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meriwayatkan hadis dari beliau, itu saja. Mudah-mudahan saya dapat pahala dari sini," kata Abi Hurairah. Orang lain membaca hadis saya yang saya riwayatkan, kamu demi pahala alun ya. Ini begitu juga hari ini kita sudah baca hadis Abi Hurairah, kamu demi pahala Abi Hurairah. Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah seumur hidupnya mencaci maki makanan. Nah, nampak. Jadi aba ini artinya aib. Kalau ada makanan itu aib, ala hailum pajuh nanyo najih, tidak pernah. Ini kalimat qattu. Jadi qattu itu artinya seumur hidupnya. Setelah diangkat menjadi rasul atau belum diangkat menjadi rasul. Jadi sebelum umur 40 atau setelah 40. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aib makanan itu. Ketika kepajuk matam dah lagu, mame dah lagu, pet dah lagu, keum dah lagu, tidak pernah.
seumur hidupnya tidak pernah. Ya, makanya in ishtahahu akalahu. Kalau seandainya makanan itu menakjubkan beliau, beliau makan. Ya, jadi menyomangak baju. Wa in karihahu tarakahu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang kepada makanan itu, beliau meninggalkan makanan itu. Artinya tidak beliau makan. Jadi hana ke pegang hai baju. Hai lu baju lu. Bahkan asamuran tu. Hana ke pegang hai mbak. Ge iman tak. Bahkan hana baju. Karena saya tidak suka. Itu saja. Kenapa makan? Karena saya suka. Ini makna ishtahahu. Ishtaha itu berasal dari kalimat apa? Syahwah. Syahwah itu apa? Keinginan untuk mengambil makanan itu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada makanan jauh, walaupun beliau suka makanan itu, beliau tidak mendahului sahabat-sahabat yang lain. Jadi pupu yang na mentang iliku, oh hana menakjubkan beliau, berarti hana kepejuk. Oh menakjubkan yang ujungnya, berarti hana kecok yang. Kenapa? Qul biyaminik wa qul mimma yalik. Maka prinsip Rasulullah SAW, makan dengan tangan kanan dan makanlah apa yang pantas. Yang pantas apa? Yang bisa kamu jangkau. Yang hanjit dan jangkau, Cina tolong tulak aja tiat yang hana Rasulullah. Memang sebahagian dari kita sanggup mengamalkan hadis Rasulullah, ada juga yang tidak sanggup. Jadi paling enggak kita dari sekian puluhan ribu hadis Rasulullah, paling enggak satu atau dua boh yang bisa kita amalkan. Maka Rasulullah SAW di dalam kesempatan lain mengatakan begini, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui, walaupun ilmu itu sedikit, maka akan diberikan ilmu yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya tak tepu umanyo hanjit lagi nyo lagu. Ya nembak. Hanjit dapat tinggal makanan lagu. Tak amalkan ya juga. Maka kata Rasulullah akan diberikan, diwariskan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala malam ya'lam, apa yang belum dia ketahui. Jadi maka jipu yang jid dah puput. Hanjit dah puput kakak. Hanjit dah puput. Mungkin dari sekian banyak mungkin ada satu hadis Rasulullah. Nyomonyo lagi nyo hai dah puput katanya apa? Hai dah puput. Mungkin hai dah puput. Tapi sebagian orang sanggup melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna istaha. Kemudian makna kariha. Kariha itu bisa berarti benci, bisa berarti tidak mau, bisa berarti ada aib di situ. Tapi Rasulullah tidak ngomong macam-macam. Pada suatu hari sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menanyakan tentang biawak, biawak. Ya Rasulullah, je pajuh biawak ya Rasulullah. Rasulullah ke iman tang, ai ke pajuh ya. Ya Rasulullah, bagaimana masalah biawak ya Rasulullah? Anak ketut ke iman tang. Jadi makanya ada sebagian ulama mengatakan diamnya Rasulullah itu ridha, Maka sebagian ada yang makan biawak, anak buku, cuma katanya metang ai tak pajuh. Rasulullah tidak makan biawak dan tidak mengatakan macam-macam. Hanjir pajuh binatangnya, meracun, hanjir pajuh binatangnya, tidak. Cuma diam saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini muttafaqun alaihi. Disepakati, Pak. Ya, oleh ulama itu disepakati. Nanti kalau ada hadis Imam Al-Bukhari saja, Imam Muslim saja, ini muttafaqun alaihi. Jadi artinya bukan satu periwayat di sini. Bukan Imam Bukhari saja dan bukan Imam Muslim saja. Hadis yang selanjutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya nyoba tabawate pada suatu hari. Hadis ini dari Jabir. Rasulullah sa'ala ahlahu al-udma. Udma ini lauk pauk. Jadi Rasulullah pada suatu hari menanyakan kepada ahlahu. Maksud ahlahu di sini Aisyah, ya Mbak. Dan yang Mbak Aisyah. Aisyah, menu kita apa hari ini? Ya, kan biasa kita bertanya pada istri, menu hari ini apa? Faqalu, mereka menjawab. Jadi rupanya bukan sama Aisyah saja, tetapi ada juga kepada istri-istri yang lain juga. Ya, Mbak.
Mereka serentak menjawab ketika di rumah ini begini, rumah itu begitu, rumah itu begitu. Apa kata istri-istri beliau? Ma indana illa khallun. Ya Rasulullah, di rumah kita tidak ada apa-apa kecuali apa? Khallun. Khallunnya cuka. Yang na cuma cuka saja. Nyo katanya panena peluk-peluk cuka ada pepoi mak. Ya. Atau pegahnya rumah na tepung ke mesin saja na. Yang na cuma ke mesin. Ngan buto nya nama. Nya ke mesin ada pepoi mak. Ya, coba kita lihat bagaimana sikap Rasulullah ketika istrinya mengatakan di rumah cuma ada cuka saja Rasulullah. Bayangkan, dapat jauh cuka ni apa? Ya, dapat jauh cuka. Kecuali dapat gak tirbu. Nyo cuka tok dapat jauh cuka. Kita lihat reaksi Rasulullah. Fada'a bihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta neme cuka kenau, kata Rasulullah. Ya, coba perhatikan, Rasulullah tidak pernah mengatakan ini maaf kacuka orangnya kipan dapat jauh cuka mbak. Ya, tidak, tapi Rasulullah mengatakan fada'a bihi. Coba bawa kemari. Kemudian faja'ala yaqulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan cuka mbak, cuka ke baju. Jadi nak cuka ke baju. Jadi artinya apa? Tidak makan dengan makanan lain, cuka saja beliau makan, cuka saja. Wa yaqulu, apa kata beliau? Ni'mal udma al khallu. Sebaik-baiknya hidangan itu, sebaik-baiknya lauk itu adalah cuka, kata Rasulullah. Nyan, hana ke pegah kan? Hana mangat pekan cuka, ilum baju cuka. Tapi Rasulullah mengatakan ni'mal udma al khallu. Sebaik-baiknya hidangan itu, sebaik-baiknya makanan itu adalah cuka, kata Rasulullah. Diulangi lagi sekali lagi. Ni'mal udum al khallu. Sebaik-baik makanan itu adalah cuka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya begini, makna nikmat di sini bukan sebaik-baik dari yang lain, tidak. Karena yang ada cuma itu, maka Rasulullah mengatakan ini paling baik makanan daripada hana baju tepung. Ya, kita makan ini saja. Ya, itu makna nikmat. Jadi bukan berarti nanti ada korma, hana baju korma, baju cuka tapi kon ya, Mbak. Artinya dari sekian kalaupun tidak ada apa-apa yang ada cuka, itulah paling nikmat daripada tidak makan apa-apa. Ya, ini maksud nikmat di sini. Karena nanti ada di dalam Al-Qur'an juga ada bi'sa. Maka dalam ilmu balaghah itu ada dua kalimat, dua lafaz, ni'mah sama bi'sa. Nikmat itu apa? Sebaik-baiknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan ni'mal abdu. Sebaik-baiknya hamba itu adalah Ibrahim. Ya, sebaik-baiknya hamba Ibrahim. Syakira li an'umi. Beliau itu bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan. Jadi makanya nanti ada jamaah bertanya begini, kenapa kita ketika salat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim? Kenapa tidak kama sallaita ala Adam, kama sallaita ala Ismail? Kenapa Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim itu yang pertama, beliau itu bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu lahir ratusan, bahkan ribuan nabi di situ. Tapi kalau Rasul kan cuma 16 ditambah lagi Nabi Ismail alaihissalam, ditambah lagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari keturunan beliau saja itu Rasul sampai 16 bahkan 17 Nabi ratusan ya, Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim? Kenapa Ibrahim lagi? Ni'mal abdu. Sebaik-baik hamba itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi artinya dalam dakwahnya, dalam mensyukuri nikmat, ketika diberikan bala, ketika diuji oleh Allah, maka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ni'mal abdu Ibrahim. Sebaik-baik hamba itu adalah Ibrahim alaihissalam. Tetapi kalau bi'sa itu maknanya sejelek-jelek, paling buruk. Ya, nama. Ini ada dalam Al-Qur'an. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Sejelek-jelek fasik itu adalah orang setelah beriman dia buat fasiknya paling buruk ya. Tapi kalau dia belum beriman dia fasik,
itu tidak begitu parah. Yang parah itu seorang sudah beriman kemudian dia fasik. Ya, Pak. Itu kalimat bisa dan ni'mah. Sekarang kita lanjut. Oke. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadis yang ketiga. Ya, ini dari Abi Hurairah lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini terkait tentang seorang yang berpuasa diundang oleh orang lain. Apakah harus berbuka puasa? Karena yang pegah bina Pak. Katanya menteme dua pahala ya. Yang sedang terpuasa Senin Pak. Tiba-tiba ipakat liga hai taji kopi dah buka puasanya dua pahala ya. Pahala berpuasa, pahala memenuhi undangan orang lain. Apakah betul seperti itu? Ya, Pak. Dan bagaimana sikap kita seorang yang berpuasa? Apakah kita tidak pergi ke undangan itu? Waktu telefon hai nejab, nyo nawalimah anu lun nyo, telefon lun puasa lun. Atau kita pergi ke sana tidak makan. Atau yang ketiga, kita pergi ke sana ke walimah itu dan kita berbuka puasa. Bahkan ada sebagian orang mengatakan begini, ketika mengundang orang lain puasa, hai nepajo, kalau lo undang ronnya memenuhi undangan wajib, ya kan puasa sunnah itu. Puasa itu kan sunnah, ya Mbak. Nyo cerita puasa sunnah, Mbak. Kita nggak cerita puasa wajib. Yang puasa dong kan sunnah, bukan puasa nyo undangan wajib. Ini sikap kita bagaimana ini? Ya. Jadi hadis Rasulullah ini, apa sabda Rasulullah? Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum." Kalau kalian itu diundang. Dalam hadis lain itu fi walimah. Diundang walimah. Dalam hadis lain diundang dalam konteks apapun juga. Pegundangnya, ya apapun juga. Ya, diundang, bukan walimah saja. Jadi diundang dalam konteks apapun. Jadi bukan walimah saja. Ini hadis ini masih umum. Apakah diundang dalam walimah, diundang dalam satu hal, diundang untuk makan saja, diundang untuk dalam hal-hal yang lain, fal yujib, hendaklah dia memenuhi undangan tersebut. Maka dalam konteks ini, kalau kita lihat fa itu, fa jawab, itu ada lam itu ya dulu alal wujub. Kemudian ada sukun lagi di situ. Jadi lam masuk ke dalam fi'il mudhari. Maknanya apa? Wajib memenuhi undangan. Ya. Ini masalahnya katanya puasa gimana cara alim? Kita puasa masalahnya. Nyo lagi nyo tapi umah nepegak walimah huru Senin, huru ameh nepegak walimah. Lu puasa ada mengapa? Nyo puasa Syawal kan undang lo. Ya. Fa in kana shaiman, kalau seorang dalam keadaan sedang berpuasa dia. Yang dalam tanda kutip puasa sunnah ini, seorang dalam keadaan berpuasa, apa yang harus dia lakukan? Fal yusalli, dia itu hendaklah berdoa. Sebagian mengatakan bersalawat di sini, Pak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak buka puasa, mana buka puasa? Sebagian mengatakan fal yusalli ini, si fulan yang berpuasa wajib menghadiri walimah itu. Dan dia berdoa untuk kelangsungan walimah itu. Mudah-mudahan keju berkah, mudah-mudahan. Tapi tidak boleh berbuka puasa. Hanya buka puasa. Puasa terus lanjutkan. Maka kalau ada yang mengatakan, "Ju buka puasa ju, dapat pahala 2 bok." Itu mana landasannya? Ya, jadi ini Rasulullah mengatakan fal yusalli. Hendaklah dia memenuhi undangan itu dan kemudian dia berdoa. Ya, berdoa. Gepakat ke acara syukuran haji, Pak. Ya. Gara-gara puasa anak dajak, nya memenuhi undangan wajib, tapi makanan makan tidak wajib memang, tidak wajib kita makan. Yang disebutkan kan memenuhi undangan. Maka kalau kita berpuasa, maka lanjutkan puasa dan kita berdoa untuk orang itu dan kita hadiri, Pak. Kecuali kita tidak bisa datang. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, kalau kamu berjanji sesuatu dengan orang lain,
maka ucapkanlah insya Allah. Jadi jangan langsung kamu vonis besok, lusa, ucapkanlah insya Allah. Jadi artinya kita tidak tahu apa kejadian besok. Dan apabila sesuatu sudah terjadi, Rasulullah juga mengatakan begini, jangan pernah mengatakan kalau seandainya saya buat begini kan tidak terjadi begini. Ya anjing Pak. Jadi tiba-tiba anak katanya atau siapa saja atau warung kita terjadi musibah. Tak pegah ada menyohana lonjak ke deh hana terjadi musibah. Nya anjing. Artinya apa? Kita tidak yakin kepada rukun iman yang keenam. Kita jalani saja. Semua itu dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu di dalam jangkauan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kejadian itu untuk menguji kita ataukah kejadian itu untuk memberikan peringatan kepada kitanya? Terima kasih.